Ibu pun memanfaatkan momen itu semua dan mengheadshotkan kepala si alien tersebut sehingga alien tersebut tewas. Ya, ini pun mengakibatkan alien-alien yang lain berdatangan. Si ibu pun langsung siap siaga. Wahai Omnivora, bagaimana? Masih enak nyeduh kopinya? Ya, jangan lupa bersyukur hari ini, karena ingat ya brother, di luar sana masih banyak orang-orang yang ingin menjalani kehidupan yang seperti kita jalani saat ini. Kembali lagi dengan QM, kali ini QM akan merangkum alur cerita film A Quiet Place part 2-nya. Yang belum menonton part 1-nya, tontonlah. Linknya ada di deskripsi, tonton ya. Tontonlah, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya brother, like dan komen video ini, karena ritual tersebut dapat memancing dan menguatkan semangat GM untuk menciptakan video-video baru lainnya. Kemudian si ibu dan ketiga anaknya pergi meninggalkan rumahnya tersebut, berjalan mengikuti garis putih. Dan ketika berada di penghujung garis putih, mereka bertiga pun memberanikan diri untuk tetap berjalan. Pokoknya terus berjalan mengikuti arah peta yang dibawa oleh sang kakak. Sesampainya di suatu tempat, si ibu tak sengaja menendang tali jebakan Batman sehingga menimbulkan suara. Mereka pun panik dan berlari, akan tetapi naasnya si adik tak sengaja menginjak jebakan Batman juga, sehingga suasana semakin panik. Juga dari kejauhan ada yang meneropong mereka dengan teropong sniper. Ya, singkat cerita, makhluk alien itu pun datang. Ya, tentu saja dengan pengalaman yang mumpuni, mereka pun berhasil membuat monster itu tewas. Terus berlari dan masuk ke sebuah ruangan. Tiba-tiba ada satu pria yang menghampiri mereka, yaitu pria yang meneropongi mereka tadi menggunakan teropong sniper. Pria itu pun menuntun mereka bertiga ke suatu tempat persembunyiannya. Sampainya di sebuah tabung persembunyian, ya tidak ada oksigen di dalamnya. Mereka pun berbicara tanpa diketahui si alien. Ya tentu saja mereka tidak bertahan lama di sana. Hanya hitungan menit setelah alien pergi, si pria ini pun membukakan pintu tabungnya. Di malam itu si ibu pun mengobati si adik dengan inisiatif si kakak membubuhkan air pon ke telinganya supaya bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Si ibu dan si pria itu pun bercerita tentang kehidupan mereka berdua yang pedih. Dan tiba-tiba si adik mendengar suara musik dari radionya, menandakan masih ada manusia yang hidup di luar sana. Ditambah lagi dengan si kakak menjelaskan kepada si pria bahwa masih ada di luar sana orang-orang yang masih hidup. Ya, si pria itu pun acuh tak acuh tidak mendengarnya lalu pergi. Di saat semua tertidur, si kakak pun membawa si adik ke sebuah tabung persembunyian itu. Dan si kakak menjelaskan bahwa yang tadinya adiknya dengar bukanlah sebuah lagu, melainkan sebuah tanda dari sebuah pulau yang masih ada manusianya di sana. Dan pulau itu ada di sini.
Si kakak pun telah menjelaskan panjang kali lebar ini kepada adiknya. Ya, dikarenakan adiknya takut dimarahi sang ibu, si kakak pun memutuskan untuk pergi sendirian. Di sisi lain, ya itulah seorang ibu yang mempunyai hati yang lembut, hati yang nurani yang amat sangat mencintai anaknya. Ia memohon meminta tolong yang sangat amat kepada si pria ini untuk mencari dan menemukan anaknya kembali. Si kakak pun terus dan terus berjalan memasuki KRL. Di sana ia menemukan mayat-mayat yang telah kering dan melihat bangkai kereta api yang sudah hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Ketika si kakak mengambil kotak pertolongan pertama, tiba-tiba dikarenakan suara yang ditimbulkan si alien pun datang. Ya, si kakak segera menghidupkan gelombang frekuensi dari radionya dan menembak si alien tersebut. Akan tetapi tembakan pertama meleset. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba si pria itu datang dan menyelamatkan si kakak. Luar biasa, bukan? Lalu kemudian si pria ini pun mengatakan bahwa kehadirannya ia di sini untuk menjemput si kakak pulang menemui si ibu. Walaupun agak susah dikarenakan si kakak tunarungu, ya si kakak pun mengatakan dia tak ingin pulang, ia ingin melanjutkan perjalanannya setelah monster-monster alien itu pergi menjauh. Dikarenakan oksigen yang hampir habis, ibu pun memutuskan untuk mencari oksigen dan obat-obatan di klinik terdekat. Ya, tentunya dengan perlahan-lahan dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan gelombang suara. Yang mana si kakak dan si pria pun melanjutkan perjalanannya karena pada sejatinya si pria sudah memutuskan untuk membantu si kakak. Lalu mereka pun berjalan menggunakan petunjuk peta yang telah dibuat oleh ayahnya sendiri. Malam pun tiba. Si adik pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyian. Entah apa yang ia cari. Si kakak dan si pria sampai ke sebuah dermaga. Si adik pun menyenteri baju-baju para pekerja yang bergantungan. Dan yang mana si ibu juga telah sampai ke sebuah klinik dan mempersiapkan mengambil obat-obat dan oksigen yang ia butuhkan. Si kakak dan si pria seperti dihantui seorang anak dan mengikuti anak tersebut. Si ibu mengambil 2 oksigen, kemudian si adik masih berjalan dan melihat sekeliling-kelilingnya. Si kakak dan si pria pun menemukan seorang anak itu dan ternyata itu jebakan. Si adik melihat lingkaran di balik layar sehingga ia terkejut. Suasana pun makin menegangkan dan mencekam. Ternyata yang menjebak mereka adalah penduduk yang ada di sana. Si adik pun berlari ke tempat persembunyian dikarenakan takut dengan monster yang datang disebabkan suara yang ia timbulkan. Ya, begitulah kira-kira. Si ibu terus berjalan pulang dengan membawa obat-obatan dan oksigen, dan si adik pun memasuki tabung persembunyian tanpa ditalangi kain putih untuk penghandle pintu tabung persembunyian tersebut. Kemudian Sin kembali ke si pria yang dicegat oleh orang-orang dermaga. Si adik mulai sesak mau keluar tetapi tidak bisa dikarenakan pintunya tidak ditalang dengan kain putih tersebut. Ketika berjalan pulang, si ibu kaget karena suara dentuman. Si ibu sadar pasti sedang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ia pun berlari.
Si adik mulai sesak sangat amat. Si ibu menyusun rencana untuk memancing si alien ini. Kemudian si pria memerintahkan si kakak untuk menceburkan diri dan berenang, yang mana juga si ibu menghadapi si alien itu sendiri. Dan suara itu pun mengundang alien di dermaga itu, kemudian membumi hanguskan mereka semua. Sedangkan si ibu yang cerdas berlindung di bawah semprotan air yang hidup karena asap api. Si ibu pun berhasil membuka dan masuk ke tabung persembunyian dengan kehati-hatian, dan si kakak si pria juga berhasil menaiki perahu menuju pulau yang tertera di peta. Sesampainya di sebuah pulau yang mereka tuju, perlahan-lahan mereka merangkak memastikan suasana baik-baik saja. Dan betapa kagetnya si pria dan si kakak melihat betapa harmonisnya pesta malam permukiman tersebut tanpa adanya gangguan alien. Mereka berdua pun dijamui dan si pria pun bercerita dengan tokoh adatnya, bercerita tentang bagaimana mereka bisa sampai ke pulau tersebut. Dikarenakan memang tokoh adat inilah yang mengirim pesan-pesan tersebut melalui radio. Keesokan paginya, ingin rasanya mengrefreshing otak di tepi pulau, tapi tiba-tiba ia mendengar suara. Dan si pria ini pun perlahan-lahan mendekat dan ternyata itu adalah perahu yang dinaiki sang alien di malam itu di dermaga. Dengan cepatnya si pria ini berlari dengan meneriaki agar semua bersembunyi. Suasana yang harmoni pun seketika itu berubah dan berantakan. Dan si tokoh adat pun memancing si alien dengan mengeleksoninya. Dengan cepat dan ngebut mereka bertiga menuju sebuah pusat penyiaran radio. Si tokoh adat itu pun seperti cemas dengan anak-anaknya yang ada di rumah. Ia kata jangan-jangan si alien itu kembali lagi ke perumahan. Saat ingin kembali, tiba-tiba si pria dan si kakak pun memasuki ruangan dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Di sisi lain, si adik dan si ibu yang berada di tabung persembunyian itu gonta-ganti oksigen. Lalu si ibu membuka pintu tabungnya dan melihat suasana luar yang sudah amburadul. Si kakak dengan pelan-pelan memasuki ruangan pembesar suara, dan si ibu perlahan-lahan keluar dan mengambil obat-obat. Tapi tiba-tiba si alien pun datang. Ya, saat-saat menegangkan, si ibu berlari menuju tabung. Si kakak didekati alien dikarenakan suara pintu yang ia buka. Suasana menjadi sangat menegangkan. Ya, si kakak pun dengan cepat menggunakan gelombang frekuensinya dengan gelombang penuh dan mengudara. Dan si adik pun memanfaatkan radio yang di tangannya dan perlahan-lahan mendekati si alien. Begitu juga dengan si kakak perlahan-lahan mendekati si alien. Dan ketika si kakak berhasil memukul dan si adik berhasil menembak, ya mengakibatkan kedua alien tersebut mati secara bersamaan. Film pun selesai.
film pun selesai. Ya, KM sendiri tidak sabar menonton film kelanjutannya ya, yaitu A Quiet Place part 3-nya. Semoga part 3-nya ini liris tahun ini ya, semoga saja, ya enggak? Ya, semoga brother ya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya KM tambah bersemangat mengupload dan menciptakan video-video baru lainnya. Saya KM, sampai jumpa di video selanjutnya. Sedih aneh tuh.